Sekarang kepala nih jadi ada harganya, kalau dulu nggak ada. Ada satu kisah tuh yang menarik tuh yang gua dengar bahwa deputi CIA menemui menteri. Iya. Ya kan? Nah, lu boleh cerita dikit nggak tentang itu? Itu aja. Ya, baik Om. Jadi beliau cerita, Pak Menteri itu cerita langsung kepada, jadi kita hadap-hadapan, tapi ada orang lain juga kiri kanan gitu. Cuman saya mendengar langsung gitu bahwa deputi CIA datang kepada dia, mengajak dia untuk makan siang, mengatakan bahwa terima kasih Anda telah mengurungkan niat Presiden Jokowi saat itu. Saat itu beliau udah menjabat juga sebagai seorang lah gitu, untuk bergabung dengan BRICS gitu. Maria berterima kasih. Ini deputi CIA yang nemuin. Deputi CIA. Ngomong ke menteri ini. Ngomong menteri itu. Berdasarkan kata menteri itu ya Om. Seandainya benar. Kan namanya juga teori konspirasi ya. Seandainya benar. Kan pembicaraan Pak Jokowi dengan menteri ini nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau benar, artinya ketika Pak Prabowo atau pemerintahan kita bergabung dengan BRICS, bahaya sekali. Bahaya. Dan itu dalam waktu berapa bulan Pak Prabowo menjabat, itu udah langsung masuk BRICS. Yang Pak Jokowi selama 10 tahun nggak berani, Pak Prabowo ini sangat berani Om. Tahu nggak Om, secara simbolik, orang kan banyak mengkritik Pak Prabowo nih kok malah ke Cina jadinya gitu, dalam negeri masih begini situasinya. Itu kan simbol bahwa I'm still standing here. Gue kuat, gue bisa, dan gue mau gitu. Ketika Pak Prabowo mau pergi ke Cina, Indonesia tuh diserang habis-habisan dengan demonstrasi karena tujuannya pengen kasih tahu, yuk nggak bisa, yuk gabung ke sana gitu. Tapi Pak Prabowo akhirnya pergi. Dia pengen menunjukkan bahwa gue kuat, gue independen, gue bisa. Misalnya benar nih kejadiannya seperti itu. Dengan Pak Prabowo pergi ke Cina, kan artinya menguatkan bahwa gue masih kuat nih, Indonesia masih kuat nih, gitu kan? Gue masih sama aliansi gue. Oke. Nantangin nggak itu menurut lo? Yes, nantangin. Makanya pertanyaannya, is it the right move? Kalau kita tetap bertahan dengan tekanan ini dan tetap melakukan apa yang dia pinta, berarti kita masih di bawah kendali dia. Jadi kalau dibilang itu right atau enggak, Pak Prabowo itu pengen memperlihatkan. Menurut saya loh, kenapa Pak Prabowo nggak suka dibaca kan, cuman kan boleh lah ya. Ini dia, tekanan apapun yang Anda berikan pada negara saya tetap independen, memperjuangkan kepentingan negara saya. Dan apa yang terjadi? Next day diplomat kita ditembak di Peru.